Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Periadi, NIM 223004 ANI. Saya mahasiswa semester 1 program Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul tentang golput. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan semata-mata untuk melaksanakan tugas UAS dasar-dasar ilmu politik yang diberikan oleh dosen saya, dosen pengampu Siti Hidayatul Jumaah, SIP MIP. Jadi seperti yang kita tahu, pada tanggal 14 Februari nanti yang akan datang, kita akan melakukan pesta demokrasi, yakni pemilu. Bukan hanya presiden saja yang kita pilih, tapi juga ada beberapa calon legislatif di daerah masing-masing yang akan kita pilih. Oke, mungkin itu saja untuk slide pertama. Saya akan lanjut ke slide kedua. Baik, saya lanjut. Di slide kedua ini, saya memiliki daftar isi dari PowerPoint saya. Daftar isi ini isinya ada 4 elemen yang akan saya bahas. Yang pertama ada sejarah golput. Yang kedua ada gerakan protes di zaman Orba atau Orde Baru. Dan yang ketiga adalah potensi golput di tahun 2024 nanti, pas pemilu 2024. Dan untuk yang keempat yang terakhir adalah jangan golput ya. Awas kalau kalian golput. Oke, saya lanjut. Di pembahasan pertama, tepatnya di slide ketiga saya ini, saya akan membahas sejarah golput. Sejarah golput. Fenomena golput bukan barang baru bagi bangsa Indonesia, bahkan sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Istilah golput atau golongan putih muncul sebelum pemilu 5 Juli 1971 digelar. Tepatnya pada tanggal 28 Mei 1971 yang dideklarasikan bersama-sama oleh Arief Budiman CS di Jakarta. Golput menjadi istilah yang digunakan untuk mempresentasikan kelompok masyarakat yang enggan memberikan suaranya pada partai politik di pemilu. Lebih ke alasan politis, bukan karena teknis tidak bisa datang ke TPU. Meskipun begitu, kaum golput tetap menggunakan hak pilih dengan mendatangi bilik suara. Jadi mereka itu walaupun golput tujuannya tidak niat memilih, mereka tetap datang ke TPU. Maksudnya tempat pemilihan umum ya. Mereka itu tetap datang untuk memilih. Tapi bukan niat memilih. Paham gak sih maksudnya? Jadi gini. Sampai mana tadi? Meskipun begitu, kaum golput tetap menggunakan hak pilih dengan mendatangi bilik suara. Mereka mencoblos lebih dari satu gambar parpol. Sekarang nanti ada 3 yang di sekarang ya, di tahun 2004 ini ada 3 calon presiden ya. Di 3 calon presiden ini mereka tusuk ketiga-tiganya pas di bilik suara dan datang mencoblos bagian putih dari surat suara, sehingga surat suara mereka dianggap bebas. Jadi misalkan ini nanti ada kotak suara, kan? Kotak suara maksudkan ada 3 jajaran presiden, kita sebut saja 1 Anies, 2 Prabowo, dan 3 Ganjar. Mereka tidak mencoblos salah satu dari mereka mencoblos ini. Saya contoh begini ya, karena saya lagi memegang headset. Mereka menusuknya di bagian sini, ini sama ini, atau bisa di sini, atau di atas, bahkan di bawah juga. Di bawah dari kertas suara itu. Jadi sehingga surat suara mereka dianggap tidak sah. Jadi begitu untuk sejarah golput. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, saya lanjut saja. Di pembahasan kedua, gerakan protes di zaman Orba atau Orde Baru. Golput adalah gerakan protes terhadap pemerintahan Orde Baru
Pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto yang kala itu, menurut kaum golput telah mencederai semangat Orde Baru yang menghendaki pemilu secara demokratis. Hal tersebut yang menjadi gerakan protes politik golput muncul. Jadi kalau teman-teman tahu, di presiden kedua kita, Presiden Soeharto tuh, beliau itu menjabat cukup lama. Kalau nggak salah kurang lebih 35 tahun beliau menjabat. Beliau adalah presiden yang paling lama sekali menjabat di Indonesia, di negara kita. Jadi ini dari gerakan protes ini maksudnya orang-orang yang kayak muak gitu. Kenapa sih Soeharto mulu yang presiden gitu? Mereka tuh ingin pemilihan secara demokratis gitu biar ada perubahannya. Saya takut di juga sih. Enggak, maksudnya gitu ya. Intinya ini mereka ini sebuah gerakan untuk tidak memberikan suara mereka pada pemilihan yang kala itu di zamannya Orba. Mereka kayak ingin mendapatkan pemimpin baru gitu aja. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, di tahun 2024 nanti, apakah ada potensi golput? Ada nggak? Kalau teman-teman tebak, ada nggak? Coba kalian jawab. Jadi, potensi golput pemilu tahun 2024 nanti, menurut Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPRI dalam kurung ya, Koordinator Nasional JPPR maksudnya deh, Nurlina Dian Paramita menilai gelombang golput bisa saja kembali muncul di pemilu 2024 nanti. Terlebih, menurut dia, masa kampanye pemilu tahun ini tak lebih dari 3 bulan. Sehingga membuat para kontestan tak punya banyak waktu untuk menarik hati para calon pemilih. Menurut dia di sini, dia menyimpulkan dari satu poin bahwa pemilu tahun 2024 ini para kontestan, maksudnya yang para nyalon sebagai presiden dan lainnya itu, mereka tuh punya waktu kurang lebih ya tidak lebih dari 3 bulan. Jadi kampanye yang maksudnya yang terlalu singkat itu dirasa oleh dia itu masih belum cukup banyak waktu untuk menarik hati para rakyat, untuk menarik perhatian rakyat untuk memilih para caleg itu. Dan itu saja mungkin untuk yang slide ini, maksudnya yang pembahasan ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang jangan golput. Oke, saya akan lanjut. Di slide terakhir ini, slide yang saya kasih judul jangan golput. Kalian tahu kenapa jangan golput? Karena rugi cuy. Kalian tuh kalau golput tuh nggak dapat apa-apa, serius dah. Mending kalian tuh manfaatkan pilihan kalian. Kalian datang ke TPS, kalian datang ke TPU. Kalau TPU sebenarnya tempat pemakaman umum ya. Tadi saya salah dari awal, maaf ya. Oke, sebenarnya kita datang ke TPS, kita terserah kita pilih siapa saja. Menurut hati kita, hati nurani kita pilih saja salah satu dari calon-calon yang mencalonkan diri ini. Biar suara kita dan hak kita untuk memilih tidak sia-sia gitu. Jadi saya akan langsung bacakan. Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan dan lembaga perwakilan politik yang memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Untuk itu, proses pemilu harus berjalan dengan jujur, adil, bebas, dan rahasia serta demokratis, serta tidak adanya golput. Oleh karena itu, teman-teman guys ya, karena saya kan muda ya, jadi ya ngajak, maksudnya buat anak-anak muda juga sih, karena saya muda, saya mengajak untuk teman-teman sama muda saya, buat guys, teman-teman, mari kita tuh udahlah gak usah golput gitu. Buat apa juga sih kita golput gitu loh. Kita wujudkan pemilihan yang damai, kita sampai dengan teriang gembira, kita datang ke TPS, kita tusuk, kita coblos siapa pilihan kita. Intinya jangan golput aja sih gitu. Terus mana saya tadi sampainya, kita sambut saja dari sini ya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita tidak golput dalam pemilu 2024 dan sama-sama mensukseskan pergantian periode pemerintahan Indonesia ya. Maksudnya gitu kan, jangan golput gitu. Karena kalau nggak salah kan ada sebuah
separah itulah gitu. Suara orang yang golput itu bahkan bisa disalahgunakan. Kita misalkan ini dengan niat yang baik, berdoa kepada Tuhan kita masing-masing, supaya mendapatkan pemimpin yang amanah, yang jujur, yang berani, yang kuat, yang super duper, pokoknya yang intinya yang bisa memajukan negara kita, memajukan SDM kita, bisa mengelola SDA kita yang ada di Indonesia, sehingga negara Indonesia ini bisa menjadi negara yang disegani, negara yang ditakuti oleh negara luar, sehingga negara luar sudah tidak bisa berani apa-apa lagi sama negara kita. Oke, mungkin ya saya tutup saja ya. Bye bye. Itu presentasi dari saya. Semoga teman-teman bisa menilai. Ini juga sebenarnya video pertama kali saya ya, yang diupload di YouTube juga. Semoga teman-teman mau menontonnya, mau memberikan komentar, like, dan juga subscribe juga ya, supaya tahu nanti saya jadi YouTuber gitu kan. Oke, saya tutup saja. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis karena saya Islam. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang lain.